saya Dr. Putri Sarasaus. Saya dokter jantung intervensi yang bekerja di Rumah Sakit MMC. Menjadi sebab musabab serangan jantungnya kala itu. Meski tim dokter sudah 17 waktu Indonesia Barat karena diduga terkena serangan jantung. Ricky yang saat itu sedang lalu di usianya yang ke-31 tahun lantaran penyakit jantung. Sentul Bogor, mendiang Bondan meninggal dunia lantaran komplikasi serta infeksi setelah melewati operasi jantung kedua. Musisi tanah air Mike Mohede yang meninggal pada Minggu petang kemarin saat ini masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Pihak rumah sakit hari ini menyatakan Aji Masaid meninggal akibat penyakit jantung koroner akut. Meninggal akibat penyakit yang kerap disebut silent killer, serangan jantung. Bagaimana penyakit jantung bisa merenggut tapi nyawa apabila suaminya? kita over exercise, dia bisa bikin otot jantung kita makin tebal, terus bisa bikin melebar dari ruangan rongga jantung tadi, sehingga terjadi lagi itu yang namanya kelainan aritmia atau irama jantung. Nah, itu bisa terjadi. Jadi maksudnya olahraga itu ya yang kita harus bisa mengenali tubuh kita, sekuat apakah kita. Nah, itu mitos ya. Mitos. Soalnya gini, saya terus terang saya keringetan tangan saya. Kalau kita tangannya berkeringatan itu sebenarnya adalah kelenjar dari keringat kita yang berlebih di tangan. Nah, telapak tangan maupun telapak kaki. Atau the overall sweat kita juga ada yang orang kan berlebih keringatannya ya. Tapi itu tidak berkaitan dengan pasti dia jantung. Itu hanya mitos ya. Gini, kalau gagal jantung itu dari simptomnya aja lebih berbeda, kelihatanlah bedanya. Jadi maksudnya gini, kalau orang gagal jantung dia lebih ke arah sesak nafas, tidur nggak bisa, harus terlentang dua bantal, yang seperti itu ya gagal jantung. Agak walaupun mirip-mirip dengan orang kalau serangan jantung agak berbeda malah sebenarnya. Tapi kalau yang gagal jantung itu lebih ke arah sana. Dia, kakinya bisa bengkak kalau udah lama. Kalau yang namanya serangan jantung dia malah nyeri dada berat rasanya. Itu yang khas itu di belakang ini di dada kita, dimana namanya sternum. Rasa bisa tertindih, rasanya seperti stabbing atau heartburn gitu ya, dengan adanya keringat dingin, mual muntah. Nah itu tuh biasanya yang orang serangan jantung. Walaupun kadang-kadang ada orang yang sakit mah mirip juga gitu kan, makanya kita jangan anggap orang sakit mah itu bukan jantung, makanya kita harus tetap lebih aware. Nah kalau orang yang kematian mendadak atau cardiac death itu bisa dua hal tadi. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa mengakibatkan cardiac death itu. Yang pertama kan apakah dia ada kelainan dari sumbatan dari pembuluh darah jantungnya yang mengakibatkan aliran darah jantungnya itu berkurang ke otot jantungnya. Nah itu seperti itu serangan jantung tadi. Nah yang tipe yang kedua adalah kelainan irama jantung atau aritmia. Nah itu ada yang umumnya banyak yang genetik, seperti Brugada gitu ya. Jadi dia bawaannya tuh tiba-tiba meninggal mendadak, terutama pada dalam keadaan tidur. Itu ada kelainan irama jantung seperti itu, apalagi di usia muda itu ada. Nah yang terakhir itu juga ada yang apabila kelainan dari otot dari jantungnya, otot jantungnya itu tuh tebal. Misalkan ini ya jantungnya ya, ini otot jantungnya menebal. Kadang pada aktif juga bisa tuh dia tebal, lama-lama bisa mengakibatkan kelainan irama jantung lagi tadi. Irama jantungnya tiba-tiba aja dia bisa sudden death gitu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang kita perlu lihat. Dan yang membedakannya dari keluhan ada yang memang hanya berdebar-debar gitu, atau tiba-tiba pingsan, itu kan lebih ke arah gangguan irama biasanya gitu. Kalau yang orang serangan jantung dia rasa dada terhimpit atau nyeri dada, dari ke arah sana sih ya. Sebenarnya olahraga apapun olahraganya itu dia bisa lakukan, tapi yang perlu diingat gini, dia itu harus adaptasi, proses adaptasi. Kita nggak bisa langsung wah geber, saya mau ikut 5K besok. Nggak bisa. Kita harus go slow, tapi
mengikuti irama tubuh kita sendiri. Setiap orang masing-masing orang kan beda-beda. Dan saya rasa orang yang belum pernah berolahraga ya dia harus bisa adaptasi dulu. Nggak bisa dia langsung bisa lari, kalau nggak dia pingsan kan. Gitu. Dan kedua olahraganya yang harus hati-hati juga, jangan terlalu over exercise. Kalau dia over exercise itu kembali lagi malah bikin macam-macam. Jadi gini, kalau olahraga dia mengeluarkan hormon endorfin, mengeluarkan hormon tadi itu bikin kita happy, dia bikin pembuluh darah kita itu jadi lebar ya, dilatasi sehingga ototnya ini lebih comply, lebih kontraksinya lebih bagus ya, dan dia tuh bisa menurunkan faktor-faktor yang lain ya, namanya kolesterolnya diturunin gitu kan, meningkatkan kolesterol bagus. Jadi efek dari olahraga ini sangat bagus gitu. Tapi apabila kita over exercise, dia bisa bikin otot dan jantung kita makin tebal. Terus bisa bikin melebar dari ruangan rongga jantung tadi, sehingga terjadi lagi itu yang namanya kelainan aritmia atau irama jantung. Nah itu bisa terjadi. Jadi maksudnya olahraga itu ya yang kita harus bisa mengenali tubuh kita, sekuat apakah kita gitu. Kalau kita capek ya kita kenali lah, kita nggak usah olahraga terlalu berat. Dan yang kedua lagi, berikutnya maksudnya kita harus perhatiin kalau kita baru mulai olahraga di awal, masih udah berusia seperti ini 30-40 tahun, kita medical check up dulu. Kita kan nggak tahu nih apakah kita sehat apa tidak. Jadi kalau kita mulai olahraga, kita lihat minimal kita harus lihat EKG-nya, karena EKG kita akan melihat tuh deteksinya kita ada kelainan irama jantung apa enggak dari EKG awal dulu. Ada yang bisa terlihat. Tapi kalau tidak bisa terdeteksi, kita naik level ke yang namanya treadmill test. Habis itu baru kalau nggak kedeteksi juga kita ke CT scan atau kateterisasi gitu. Dan jangan lupa yang namanya ekokardiografi atau USG jantung. Jadi pemeriksaan tadi itu adalah deteksi untuk menilai sebenarnya jantung kita aman nggak sih untuk kita melakukan exercise. Itu apalagi udah usia-usia 40 tahun ya, itu saya sangat anjurkan karena kita nggak ada yang tahu nih kita sehat apa enggak ya. Nah itu yang orang salah kaprah, wah saya serangan jantung terus saya nggak bisa olahraga. Bahkan mereka ngerasa wah aktivitas saya bakalan berkurang nih. Banyak yang model seperti itu. Lucunya adalah saya tidak membandingkan pasien-pasien yang mungkin karena di sini kita banyak yang pengetahuannya lebih luas. Jadi orang-orang pekerja dan segala macam. Jadi mereka tuh kalau habis serangan jantung, awareness mereka tuh makin tinggi. Kan rata-rata pada umumnya yang kena serangan jantung laki-laki ya, kan. Nah, mereka tuh lebih aware. Kalau disuruh kontrol tiap bulan tuh oke banget gitu ya. Nah, mereka karena udah merasakan yang namanya nggak enak yang jadi serangan jantung. Jadi kalau orang habis serangan jantung, dia tuh justru wajib untuk olahraga. Karena apa? Begitu dia selama dia hidup, proses yang namanya aterosklerosis dan segala macam itu tuh masih berlangsung selama dia hidup gitu. Justru dia harus mulai membatasi macam-macamnya itu, maksudnya gini, lifestyle modification atau perubahan gaya hidupnya itu yang harus dipertahankan sama dia. Perubahan gaya hidup itu apa aja? Olahraganya dia harus minimal 3 kali sampai 5 kali seminggu, 30 menit aja. Mungkin kalau orang serangan jantung, habis dia serangan jantung ya, dia memang harus semua itu bertahap. Jadi maksudnya memang dia 2 minggu pertama kita tidak anjurkan untuk olahraga dulu, tapi seterusnya dia harus mulai bertahap. Mungkin jalan kaki, mungkin dia maunya mulai jogging dikit atau yang ringan-ringan lah intinya gitu. Nah itu wajib. Yang kedua apa? Makanan itu udah harus dirubah. Seperti yang kita goreng-gorengan, kita kan nggak tahu ya itu apalagi kerupuk, itu kan isinya cuma minyak loh sebenarnya gitu. Nah itu kita harus kurangin juga memang makan-makan yang berlemak. Nah itu juga udah harus dikurangin. Jadi gaya hidup yang orang bilang gaya hidup sehat itu yang harus diadopsi juga. Jadi harus kombinasi gaya hidup sehat tadi, kemudian obat-obatan yang diminum, itu yang akan bisa membuat pasien-pasien jantung itu aktivitasnya bisa lebih loh. Jadi orang habis serangan jantung apalagi udah dipasang cincin, jangan takut, dia
harus wajib untuk olahraga, dan kehidupannya tidak terbatas, bukan kayak orang handicap ya, seperti itu. Tapi memang kalau di luar negeri udah ditargetin tuh hasil kolesterol darahnya udah harus sangat ketat di bawah seperti apa gitu, karena mereka levelnya mereka bukan mereka kan udah bukan menterapi lagi, mereka lebih banyak untuk prevensi, makanya edukasi mereka kencang. Kita kan arahnya harus seperti itu ya, prevensi kita kencang biar orang nggak ada serangan jantung, bukan kita mau obati orang yang serangan jantung nih gitu, makanya kita ke sana. Jadi ada yang namanya hitungan heart rate ya. Itu kita patokannya di heart rate, dimana heart rate itu 220 dikurangin umur kita, usia kita, terus kita ngambil 80%-nya. Jadi kalau misalkan dia usianya 40 tahun, terus dia exercise dikurangin aja 220 dikurangin 40, kita ngambil 80%-nya, mungkin ya 140-an ya, diharapkan kita nadinya nggak boleh lebih dari itu, maksimal mungkin di 160. Nah itu yang maksudnya irama. Begitu kita irama terlalu kencang atau terlalu cepat, kitanya sendiri kan aliran darah itu makin kurang ke otak, kita bisa pingsan justru kan. Nah makanya ada heart rate maksimal tadi yang kita harus lihat, dan itu biasanya memang kita pakai untuk orang olahragawan seperti lari ya, kita pakai ke arah sana. Tapi bukan berarti hanya pelari, semua udah harus bisa menghitung nadinya itu seperti apa gitu. Dan begitu mungkin dia nggak bisa ngitungin nadinya seberapa, dia bisa raba. Ini gejalanya dia udah mulai nggak enak, ya dia stop, jangan dipaksakan kan gitu. Yang kita terlalu paksakan ya tidak akan bagus buat dirinya sendiri. Kita diawali dengan EKG dulu lah ya, untuk menyingkirin tadi, kemudian bisa kita lakukan next step-nya adalah treadmill test. Kalau itu juga tidak, misalkan nggak jelas, ya kita bisa naik level ke CT scan. Dan yang terakhir baru mungkin sampai ke kateterisasi kalau diperlukan gitu ya. Tapi maksudnya pemeriksaan-pemeriksaan bertahap ini yang memang kita perlu lihat, dan tidak harus semuanya tidak dilakukan, ini harus dilakukan semua, enggak. Tapi kan kita harus tahu diri kita juga, bisa mengukur lah, apalagi kalau udah usia tua, terus dia obes, ya kita udah harus hati-hati ya, apalagi tes darah juga kita lihat kolesterol seperti apa. Tapi minimal untuk EKG, mungkin treadmill ya kita harus lihat ya, sama ekokardiografi untuk USG jantung. Karena kelainan otot jantungnya tadi kita nggak tahu, ada yang namanya hipertrofi kardiomyopati ya gitu. Nah itu otot jantungnya tebal, itu juga bisa bikin orang sinkop mendadak atau serangan jantung mendadak gitu. Makanya hal-hal yang minimal ini harus dilakukan minimal ya. Kalau usia 30-40 tahun memang ini salah satu gini, lifestyle pertama, lifestyle kita yang orang makan junk food sering gitu kan, kemudian olahraganya kalau dibilang bahkan makin intens sebenarnya ya di kalangan kita, tapi tetap aja faktor-faktor stres itu masih ada, karena kita di lingkungan pekerja ya, orang yang kerjanya harus deadline dan segala macam, makanan nggak diperhatikan, olahraga belum tentu cukup waktunya, dia bilang aduh saya sibuk belum malam, apalagi kalau udah ngejar deadline tadi. Kemudian ada lagi faktor-faktor kita yang tidak ketahui, seperti faktor risiko darah tingginya, apakah dia ada gula apa enggak. Nah dan yang family history tadi itu kita belum tahu, sementara awareness mereka untuk yang namanya melakukan medical check up itu juga masih kurang. Edukasi kita mungkin terutama di Indonesia memang masih kurang ya kita ya, untuk edukasi bahwa pentingnya itu untuk supaya tidak terjadi serangan jantung. Nah kenapa makin muda juga, ya itu salah satu faktornya selain lifestyle tadi, mungkin ada kelainan genetik ini yang tidak terdeteksi juga sih. Tapi intinya kenapa sekarang makin muda, kebanyakan lebih ke arah lifestyle ya. Kalau saya tips sih gini, ya modifikasi gaya hidup itu penting, itu paling penting. Olahraga
sama pentingnya. Jadi kita harus kombinasi semua hal itu. Jadi makanan yang kita harus atur, kemudian olahraganya dimulai tapi dengan go slow tadi. Jadi mulailah dengan pelan-pelan, ikuti irama tubuh kita kuat apa tidak, dan itu harus persisten. Jadi efek daripada olahraga ini akan bermanfaat apabila dia continuous. Jadi maksudnya berlangsung continuously terus-terusnya. Dan ada komitmen juga ya? Iya, ada komitmen. Dari situ nanti akan kelihatan pola hidup. Ini kan salah satunya stres juga bisa mengakibatkan pola hidup tadi juga. Dan ya check up juga lah. Kalau kita udah walaupun usia 30 tahun, mungkin untuk 30 tahun kita bisa EKG dulu lah. Untuk tahu dulu nih kita sebenarnya ada kelainan irama jantung apa enggak. Kalau usia muda kita lebih takutnya itu kan, kita lihat irama jantung kita tuh aman apa tidak. Sebelum kita memang akhirnya nanti periksa yang lain ya. Tapi setidaknya medical check up itu penting menurut saya. Ya, dan sehingga dibantulah dengan gaya hidup tadi, perubahan gaya hidup.